وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Kemudian liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaknya berada di dekatku di antara kalian, ini maknanya berada di dekatku orang di antara kalian yang memiliki ahlam dan nuha. Ini sebagian ulama menafsirkan dengan makna yang sama, sebagian ada yang menafsirkan dengan makna yang berbeda. Kalau yang menafsirkan dengan makna yang sama, maka makna dari ahlam sama nuha ini adalah akal. Maksudnya ulul ahlam dan nuha di sini adalah orang yang berakal, orang yang mumayyiz, orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau ditafsirkan dengan makna yang beda, berarti yang dimaksud dengan ahlam di sini adalah orang yang sudah balik, yang sudah dewasa. Karena orang dewasa belum tentu berakal. Orang dewasa belum tentu akalnya berfungsi. Sebaliknya, orang yang akalnya sudah berfungsi belum tentu mencapai umur dewasa. Anak kecil itu sudah bisa berfungsi akalnya, anak umur 5 tahun itu sudah bisa berfungsi akalnya. Kan seperti itu. Maka dua-duanya diucapkan oleh Rasulullah. Hendaknya yang ada di dekatku, kata Rasulullah, di antara antum yang sudah dewasa dan sudah berakal, balik dan berakal. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Nabi SAW memberikan memberikan aturan di dalam menyusun shaf kita. Hendaknya, meskipun ini tidak membatalkan jamaah, maksudnya kalau tidak kita lakukan, jamaah tidak terbatalkan dan sholat pun tidak terbatalkan, tetap sah. Seandainya ini tidak kita lakukan, jamaahnya tetap sah, sholatnya tetap sah. Petunjuknya Rasulullah dalam menyusun shaf ini, letakkan orang-orang yang paling dekat dengan imam. Ini adalah orang-orang yang sudah punya pemahaman yang sempurna dan sudah balik. Intinya orang yang berilmu. Ini hubungannya antara hadis ini dengan judul babnya tadi. Orang yang sudah berilmu. Ini diletakkan untuk berdiri dekat di belakangnya imam. Fungsinya banyak. Satu fungsinya, dia akan bisa menggantikan imam saat imam ada uzur. Misalkan wudunya batal, imam harus keluar masjid, imam harus istikhlaf. Nah, ini ada konsep istikhlaf kan di dalam fikih salat berjamaah itu kan ada konsep istikhlaf. Imam boleh menggantikan keimamannya kepada makmum yang paling dekat di belakangnya. Maka kalau imam digantikan oleh makmum yang kalau makmum yang di dekat imam ini adalah makmum yang berilmu juga, maka dia akan bisa jadi imam. Hafalannya banyak, ilmu tentang sholat berjamaah dia menguasai. Maka imam diganti dengan orang yang berilmu. Makanya kalau antum perhatikan, bapak perhatikan di praktek di sholat masjid di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, itu susunan shafnya yang berdiri pas di belakang imam, ini para imam juga nih. Biasanya mereka kan pakai jubah-jubah itu, kadang warnanya hitam, karena kadang warnanya putih kan jubah-jubah itu. Itu mereka berdiri di belakang imam juga. Kan mereka punya imam rawatib itu banyak. Jadi ketika satu bertugas, yang 3 standby, 3 atau 2 minimal 2 berdiri di belakang imam. Jadi kalau imamnya beruzur, entah batal atau seperti apa, sholatnya batal, kemudian dia memerintahkan salah satu dari 3 orang atau 2 orang yang ada di belakangnya ini untuk menggantikan dia menjadi imam. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini, fungsi yang kedua, orang yang berilmu
itu ketika berada di belakangnya imam, maka diharapkan dia bisa mempelajari gerak-gerik imam saat sholat. Artinya di sini kita diajarkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkader, mencetak atau mendidik kader-kader penerus yang akan menggantikan beliau suatu saat nanti untuk menjadi imam. Jadi ditaruh orang yang berilmu ini, orang yang pemahamannya sudah ibarat kata kalau dikasih tahu dia langsung masuk gitu nah. Ndak bebal lagi. Ini ditaruh di belakang Rasulullah. Biar nanti mereka bisa belajar langsung. Oh, kayak gitu kah cara takbiratul ihram? Ngangkat tangannya sampai gimana? Kemudian, oh begitukah cara Rasulullah ruku? Posisi punggungnya seperti apa? Posisi tangannya seperti apa? Biar makmum yang di belakang ini memperhatikan. Seperti itu tata cara sholatnya. Ketika nanti Rasulullah sudah tiada, Rasulullah sudah wafat, merekalah nanti yang akan mengajarkan bagaimana tata cara sholat Rasulullah yang pernah mereka lihat langsung di hadapan mereka. Nah, ini kan butuh orang-orang yang cerdas sebenarnya. Makanya Rasulullah memberikan petunjuk, ini yang ada di belakang imam, ini orang-orang yang sudah mengerti atau orang-orang yang mudah dimasukkan ilmu ke dalam hatinya. Biar nanti dia bisa mempelajari, biar nanti bisa mengajarkan lagi kepada generasi setelahnya. Seperti itu. Kalau nanti Rasulullah sudah tidak ada. Ini juga kita ambil faedah itu tadi. Ini penting bagi kita. Mempersiapkan kader yang melanjutkan, yang kita harapkan untuk bisa melanjutkan estafet perjuangan kita nanti. Entah perjuangan di bidang dakwah, entah perjuangan di bidang bisnis, entah perjuangan di bidang pendidikan, penting untuk mempersiapkan kader. Seperti itu. Ini juga dilakukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana Rasulullah mengajarkan Mu'adz bin Jabal, bagaimana Rasulullah mendidik Abdullah bin Abbas, bagaimana Rasulullah mendidik Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan beliau. Jadi kita jangan merasa aneh masih muda, dakwah aja puas-puas kan gitu, ceramah aja puas-puas masih muda. Toh nanti akan ada orang-orang yang kemudian orang-orang yang kemudian datang untuk melanjutkan estafet dakwah aneh. Kalau putus, nauzubillah. Makanya upaya mempersiapkan kader itu harus ada. Perkara nanti pengkaderannya itu berhasil atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting kita siapkan dulu metodenya, kita siapkan dulu fasilitasnya, kita siapkan dulu kurikulumnya, kita siapkan dulu upaya kaderisasinya. Perkara nanti dia akan melanjutkan atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Yang jelas sunnah untuk mendirikan atau mengupayakan proses kaderisasi ini adalah ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hubungannya apa hadis ini dengan judul babnya? Terlihat tadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan orang-orang yang berilmu untuk berada dekat dengan beliau saat beliau bertugas sebagai imam. Didekatkan, nih yang sudah berilmu, nih ada di belakang. Seperti itu. Dari sikap mendahulukan ini kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang yang berilmu. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati orang-orang yang berilmu. Allahu a'lam bissawab. Karena posisi di belakang imam ini bukan posisi sembarangan, apalagi yang milih Rasulullah sendiri kan gitu. Ini bukan posisi sembarangan. Maka kemudian ini adalah sebuah posisi kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bissawab. Nah, dalam redaksi hadis yang berikutnya ada tambahan redaksi, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Hindarilah, berhati-hatilah dari
Haisyatul aswaq. Haisyatul aswaq ini kalau diterjemahkan oleh para ulama, keributan di pasar. Itu makna secara bahasa. Apa yang dimaksud keributan di sini? Nah, kemudian para ulama berbeda-beda menafsirkannya. Sebagian menafsirkan keributan di pasar ini maksudnya di masjid, jangan kita samakan dengan di pasar. Saat kita sholat, tenanglah. Kan ada itu di dalam hadis lain kan disebutkan juga alaikum bisakinati wal waqor. Tenanglah. Jangan kita samakan keadaan di masjid dengan keadaan di pasar. Kalau di pasar kita boleh bebas teriak-teriak, ribut-ribut ke sana kemari. Kalau di masjid enggak. Apalagi ketika ibadah sedang ditegakkan di situ. Di waktu-waktu sholat atau di waktu-waktu orang zikir, kan seperti itu. Jangan membuat keributan. Ini pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua maksudnya haisyat di sini adalah jangan kalau di pasar itu kan kita nyampur ya Pak ya. Anak kecil, ibu-ibu, mbak-mbak, gadis-gadis, kita beli ke sana, nanti ada di sana anak-anak, kita beli ke sana, nyampur semuanya. Barisannya tidak teratur, gitu loh. Barisannya tidak teratur. Ini jangan terjadi di masjid, maksudnya seperti itu. Shaf yang kita shaf yang kita tata, yang kita atur sebelum kita sholat, ini jangan sampai tercampur baur seperti orang-orang yang ada di pasar. Ini maknanya haisyat. Makanya shaf perempuan disendirikan, shaf laki-laki dewasa disendirikan. Lebih bagus lagi, shaf anak-anak itu dikumpulkan juga anak-anak sendiri. Tapi biasanya kalau anak-anak dikumpulkan itu malah jadi ribut kan gitu Pak ya. Solusinya biar anak-anak tidak ribut, bapaknya juga ikut sholat. Bapaknya yang mendampingi di sampingnya kan gitu. Saya alhamdulillah saya perhatikan di masjid yang sering saya sholat itu kalau anak-anak ketika ribut-ribut bahkan kelahi nanti rebutan mainan gitu kan. Itu saya yakin orang tuanya pasti tidak ikut ke masjid. Karena kalau orang tuanya ikut ke masjid, tidak mungkin itu temannya berani nempeleng temannya ini, tidak mungkin. Karena tahu ada bapaknya di situ. Pasti dia takut. Anak saya 2 orang, ini sering saya bawa ke masjid. Satu umur 4 tahun, satu umur 2 tahun. Dia kalau bawa mainan, bawa mobil-mobilan, anak saya kan namanya umur 2 tahun, saya sholat dia nanti ke belakang lari-lari gitu. Saya sering perhatikan, anak-anak kalau pinjam mainan anak saya, teman-temannya itu kalau pinjam mainan anak saya, selesai sholat, assalamualaikum, pasti dikembalikan. Karena saya begitu assalamualaikum, saya langsung cari posisi anak saya di mana. Oh, sebelah sana. Saya pantau gitu. Pasti dikembalikan itu. Nanti ada anak-anak lagi langsung nunjukkan, tuna bapakmu di sana. Gitu. Anak-anak yang sering hadir di situ, dia paham 2 anak ini bapaknya tuh itu orangnya, gitu. Jadi dia tidak berani ganggu. Artinya di sini keributan itu bisa kita cegah kalau bapaknya ikut juga hadir di masjid. Seperti itu. Pun kalau seandainya anak-anak ini dikumpulkan di satu barisan tersendiri, ini juga saya yakin insya Allah tidak akan berani ribut kalau di sampingnya itu bapak-bapaknya yang jagain. Ini anak-anak nih dikumpulkan di shop yang paling ujung. Nanti di sampingnya ada bapaknya, ini soft bapaknya, belakangnya lagi ada soft bapaknya, dijagain sama bapaknya. Insya Allah tidak berani ribut. Nah seperti itu. Nah itu bisa kita atur sebenarnya yang seperti itu. Bisa kita minimalisir, bisa kita carikan solusi. Allahu a'lam bis-shawab. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ini hadisnya sebenarnya panjang. Ini saya ambilkan ini aja dulu saya ambilkan intisarinya dulu, hadis yang berikutnya nanti insyaallah dijelaskan lebih dalam oleh Ustaz Haidir. Hadis ini berbicara tentang qasamah. Intinya intisarinya aja Pak ya. Nanti dibacakan lebih lanjut oleh Ustaz Haidir. Qasamah ini suatu ketika zaman dahulu pernah ada sahabat yang kedapatan terbunuh di tengah-tengah lingkungan orang Yahudi di kota Khaybar. Ada 4 orang yang terlibat di dalam peristiwa ini, ada 4 orang. 2 orang saudara, 2 orang saudara. Yang pertama Abdullah bin Sahal sama Abdurrahman bin Sahal. Ini kakak adik.
Abdullah sama Abdurrahman, anaknya Sahal. Dua saudara yang lain namanya Muhayyisah sama Humayyisah bin Mas'ud. Muhayyisah sama Humayyisah. Kisahnya Humayyisah sama Muhayyisah ini keluar bersama dengan Abdullah bin Sahal ke daerah Khaybar. Sampai di Khaybar mereka terpencar, berpisah. Entah punya kebutuhan masing-masing gitu kan, entah jalan ke sana, jalan ke sana. Ketika mereka mau pulang, qadarullah ketika mereka bertemu lagi, Muhayyisah sama Humayyisah bertemu lagi di titik yang sama. Ternyata Abdullah sudah dalam keadaan wafat, berlumuran darah. Padahal pada saat itu Khaybar sedang tenang, makanya disebutkan di sini wahiya yauma idzin sulhun, tidak dalam keadaan perang. Anggaplah sedang gencatan senjata, ibarat kata gitu. Artinya tidak boleh jatuh korban di situ. Makanya Humayyisah, Muhayyisah sama Abdullah bin Sahal merasa aman pergi ke Khaybar karena sudah tidak ada perang di situ. Sudah ada gencatan senjata. Tapi kok qadarullah Abdullah ditemukan meninggal di tengah-tengah kalangan orang Yahudi. Kemudian Muhayyisah sama Humayyisah lapor kepada saudaranya Abdurrahman bin Sahal. Lapor mereka bertiga, kemudian mereka bertiga, singkat cerita, mereka bertiga mengadu. Pertama mereka cari pembunuhnya dulu, tidak ada yang ngaku, orang-orang Yahudi tidak ada yang ngaku. Baru kemudian mereka bertiga mengadu kepada Nabi SAW dengan emosi. Abdurrahman bin Sahal kan saudaranya tadi Abdullah. Dengan emosi Abdurrahman bin Sahal langsung melaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini terbunuh begini. Rasulullah langsung nyetop, nanti. Kabir kata Rasulullah. Nanti dulu, biarkan yang lebih tua yang ngomong. Nah, intinya di situ hadis ini. Inti sarinya hubungan antara hadis ini dengan judul babnya seperti itu. Bagaimana Nabi SAW mempersilahkan yang lebih tua dulu. Karena secara umur Humayyisah sama Muhayyisah ini lebih tua daripada Abdurrahman bin Sahal. Dipersilakan oleh Rasulullah dulu, yang tua dulu. Ente diem, wah kan gitu. Biar dia yang cerita. Satu, alasannya karena dua saudara ini lebih tua umurnya. Kedua, alasannya karena dua saudara inilah yang menemukan Abdullah dalam keadaan meninggal, dalam keadaan wafat. Singkat cerita, nanti diminta bukti enggak ada bukti kan, seperti itu kan konsep aiman, konsep sumpah, konsep bukti, konsep tuduhan di dalam agama Islam kan seperti itu. Yang menuduh mendatangkan bukti, yang tertuduh bersumpah. Yang menuduh harus bisa mendatangkan bukti. Yang tertuduh, yang dituduh, kalau dia menolak tuduhannya, maka dia harus bersumpah. Sumpah kalau dia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Itu kalau yang menuduh punya bukti. Dalam kasus ini yang menuduh tidak punya bukti sama sekali, maka Rasulullah menyuruh sumpah kamu berdua. Bukan berdua, panggil kaum kamu 50 orang, sama kamu 50 orang berarti sisanya tinggal 48. Oh, sama Abdurrahman juga ada 3, berarti sisanya 47. Lengkapkan kaummu 47 orang, suruh mereka bersumpah. Genap 50 orang, masing-masing suruh bersumpah kalau Abdullah dibunuh sama orang Yahudi. Terus kemudian Humayyisah sama Muhayyisah berkata, bagaimana mungkin kami bersumpah atas apa yang tidak kami saksikan, kan begitu. Berarti antum tidak berani bersumpah, ya sudah, orang Yahudi yang disuruh bersumpah oleh Rasulullah. Orang Yahudi yang disuruh bersumpah, dipanggil 50 orang Yahudi suruh bersumpah kalau mereka tidak membunuh Abdullah. Kemudian Humayyisah sama Muhayyisah bilang lagi, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, kita mau ngambil sumpahnya orang kafir, kan gitu. Kita mau ngambil sumpahnya orang kafir, kita mau percaya sama mereka. Sudahlah, kemudian dibayar sama Rasulullah. Nah, sudah nih. Dibayar dari hartanya Rasulullah dah untuk sebagai diat, untuk sebagai untuk sebagai denda bagi keluarga dari korban yang terbunuh. Nah, seperti itu. Ringkas cerita seperti itu.
Yang kita ambil sebagai dalil di sini adalah bagaimana Rasulullah mengedepankan atau mendahulukan yang lebih tua umurnya daripada yang lebih muda. Di sini yang tadi saya katakan di awal, bahwasanya agama kita mengajarkan kepada kita untuk melakukan hormat kepada orang yang lebih tua. Minimal yang pertama, tidak memanggil mereka dengan namanya langsung. Yang kedua, minimal tidak berbicara dengan suara yang lebih tinggi daripada orang yang lebih tua itu tadi. Kai-kai, kita bicara sama kai-kai atau kita ngobrol sama kai-kai. Ini sudah, enggak usah terlalu enggak usah terlalu berteriak-teriak gitu. Kalau kita hanya ngobrol berdua saja. Dan kalau kita panggil, ya panggil dengan sebutan-sebutan yang sudah lumrah digunakan di tradisi budaya kita. Kai-kai ya kita manggil kai, om-om ya kita manggil om fulan, atau dipanggil mas kan seperti itu. Panggil mas kan begitu. Ini ajaran agama kita di mana kita diajarkan untuk berlaku hormat dan sopan kepada orang yang lebih tua. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.